Ada Dedek tuh di sana. Lihat dong Dedek seksi gitu. Halo teman-teman, maafkan anak saya lagi main sama ayahnya. Dedek, Bunda nggak enak melihatnya. Aura. Pagi-pagi udah heboh ya main. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Indah Dimastuti, dan pastinya setiap pagi jam 6 pagi ada di channel Telegram dan juga ada di Facebook grup ibu-ibu doyan bisnis ya. Karena kita doyan bisnis, tapi kita juga doyan belajar. Karena pebisnis itu harus doyan belajar. Kalau pebisnis nggak doyan belajar, kurang afdol ya. Dan yang mau saya share hari ini adalah bagaimana teman-teman bisa melalui tantangan atau menerima tantangan sampai kemudian juga merasakan yang namanya stres, tapi itu adalah untuk sukses Anda. Jadi teman-teman, saya setuju banget dengan apa yang dikatakan oleh Pak Helmi Yahya ya dalam satu videonya di YouTube. Beliau bilang bahwa orang sukses itu tidak santai dan orang santai itu tidak sukses. Kenapa? Karena orang sukses itu sebelum dia sampai ke kesuksesannya, bahkan pada saat dia sudah sukses pun, dia melalui begitu banyak tantangan yang membuat dia tidak berhenti untuk berpikir. Ya, jadi kalau teman-teman nih saat ini bingung dan pusing untuk mikir aja, teman-teman harus sudah mulai melihat ya proses para orang kaya itu. Entah berapa banyak gagalnya, entah berapa banyak stresnya, entah berapa banyak hal yang harus dia lakukan, dan itu adalah challenging banget buat dia. Bahkan bisa dibilang sesuatu yang belum pernah dilakukan tapi harus dilakukan, dan mereka melakukannya dan mereka akhirnya bisa mencapai dari satu target ke target yang selanjutnya. Itu juga yang ingin saya sharingkan kepada teman-teman yang ada di komunitas ibu-ibu doyan bisnis ini, dan juga yang ada di channel Telegram Indah Dimastuti, bahwa setiap saat kita harus mau keluar dari zona nyaman, menerima tantangan yang ada di depan mata demi mencapai hal-hal yang ingin kita dapatkan. Ya. Ada yang pengen kendaraan, oke, nggak apa-apa. Ada yang pengen rumah, sip ya. Ada yang pengen liburan ke luar negeri, oke. Tetapi sampai ke sana, teman-teman mungkin harus yang namanya ngumpulin uang dulu, harus kerja dulu, harus bertemu dengan banyak orang untuk menawarkan barang. Itulah bagian daripada proses. Lalu kemudian rasa stresnya atau tantangannya ketika orang menolak ya, ketika orang kemudian cuek sama kita saat kita menawarkan barang, ketika orang mungkin malah ngejek kita yang selalu semangat jualan ya. Ya it's okay ya, karena sukses itu pasti akan melalui yang namanya rasa sakit, rasa sedih, rasa kecewa, mungkin rasa lelah juga gitu. Tetapi itu harus dilakukan. Tidak ada sukses itu yang kita dapatkan sekali kita balikan telapak tangan ya, dari sini ke sini atau ke sini ke sini kemudian dengan mudahnya seperti itu. Gak ada yang namanya sukses itu simsalabim. Gak ada yang namanya sukses itu segampang kita mengambil mengambil sesuatu yang instan, atau bahkan ya makanan yang instan pun ya dia tetap digoreng, ada prosesnya. Ya, jadi teman-teman, yang ingin saya ajarkan kepada teman-teman adalah bagaimana menuju kesuksesan itu teman-teman pasti akan melalui tantangan, stres, kecewa, dan lain-lain. Tapi itu harus teman-teman lakukan. Lantas pertanyaannya adalah bagaimana Teh supaya saya tahan menghadapi itu? Ya, tahan saya dengan rasa sakit, tahan saya ketika ditolak, tahan saya ketika sedang kecewa, tidak down atau tidak menyerah. Apa Teh yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan oleh teman-teman adalah senantiasa menyiapkan diri untuk selalu mau belajar. Ya, kalau saya lihat di sini ya, di sini luar biasa teman-teman ya. Ada jam segini sudah ada 50 orang yang akan belajar bareng setiap pagi ya. Dan teman-teman juga bisa lihat sendiri saat saya lagi sharing seperti ini, suasana di rumah saya juga tidak sepi gitu ya. Ada yang masak, kemudian ada juga anak-anak lagi main gitu ya. Ya it's okay gitu lah.
ya saya jalankan gitu. Saya juga tidak meminta mereka untuk selalu diam ketika saya sedang belajar atau sedang mengajar gitu ya. Ya itu adalah sebuah proses belajar mengajar yang saya ini berbeda dengan yang lain. Ya, tapi ketika saya melakukan pembelajaran seperti ini ya, saya belajar, kemudian saya juga mengajar, ada hal-hal yang saya kemudian tahu dan bisa saya implementasikan dalam proses menuju sukses itu. Contoh, ya, tiba-tiba guru saya cerita, ya, kalau dia itu ditolak sampai ribuan kali. Lalu kemudian saya berpikir, alah, saya baru ratusan kali aja, saya udah down. Ini guru saya sampai ribuan kali dan sekarang dia sukses. Akhirnya itu kan menyemangati sekali, ya, menyemangati saya untuk kemudian kembali untuk bangkit. Ya, makanya ketika Anda ingin proses stres dan tantangan ini bisa dilalui dengan baik, Anda harus bertemu dengan orang-orang yang sudah melaluinya. Muncullah yang namanya buku-buku biografi orang-orang sukses yang kita bisa baca bagaimana sih orang yang sekarang ini tajir melintir menjadi orang yang paling kaya. Ternyata dulu itu dia makan saja susah. Ya, salah satu klien saya yang super luar biasa ya, sekarang menjadi psikolog internasional ya. Jadi psikolog yang dia itu kliennya itu dari berbagai negara. Ternyata beliau masa kecilnya itu cuman makan bubuk oncom saking miskinnya. Tapi bagaimana kemudian dia bisa melalui kelaparan, bisa melalui rasa sakit, bisa melalui stresnya dan tetap bisa sukses? Belajar. Target kita itu harus ada waktu untuk belajar setiap hari. Ketika kita belajar setiap hari, kita tahu ilmunya setiap hari, maka ilmu itu akan mengobati luka kita, akan mengobati sakitnya kita, ya, dan juga akan menyempurnakan langkahnya kita. Ilmu. Makanya kalau di Islam itu ikra. Salah satu untuk mendapatkan ilmu itu adalah dengan membaca. Pertanyaan saya, berapa banyak waktu Anda untuk membaca buku? Berapa banyak teman-teman? Yang di DB Facebook mungkin bisa jawab ya. Berapa banyak? Berapa banyak waktu yang Anda alokasikan untuk belajar? Atau malah mungkin berapa banyak waktu yang Anda alokasikan untuk menangis? No, ya, kita boleh nangis, kita boleh sedih, ya. Kita boleh merasa kecewa, tapi tidak boleh berlebihan. Ya, karena ada ilmu, ada jutaan ilmu yang Allah kasih untuk kita, ya, umatnya yang sangat dicintainya untuk menjadi modal belajar. Ya. Orang sukses itu dia tidak tiba-tiba sukses. Kalau naik tangga, seperti halnya naik tangga, kita tangganya itu satu persatu. Tangga pertama, tangga kedua, tangga ketiga, tangga keempat. Sampai akhirnya dia ada di puncak. Ya, jadi teman-teman jangan bayangkan bahwa orang yang sukses itu tiba-tiba dia ada di sini, naik pesawat langsung turun di sini, atau dari langit tiba-tiba dia angkut ke sini. Gak bisa. Ada tangga-tangga kesuksesan di mana kesuksesan itu kemudian menghadirkan rasa sakit, stres, dan itu yang harus kita kelola. Saya sering banget ditanya oleh teman-teman di komunitas ataupun di tim saya ataupun di reseller saya yang dia nggak pernah melihat kalau saya itu sedih kapan, down atau kayak gimana. Ya sama lah seperti halnya kalian. Ya, saya mengalami putus asa pernah, saya mengalami sedih, lelah, ditolak dan lain-lain, merasakan. Tetapi saya gempur perasaan itu dengan ilmu baru, ilmu lagi. Ya, ingat terus bahwa ini adalah satu episode untuk menuju step yang lainnya. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kalau putus asa berarti artinya kita tidak berbakat. Ya udah kita berhenti saja. Ya, tidak. Sukses itu masih panjang. Ya. Tapi menuju sukses besar ada kesuksesan kecil. Ya, menuju target besar ada target-target kecil. Itu yang dimaksud dengan baby step. Ya, hal-hal kecil yang harus kita capai dulu satu persatu untuk kita kemudian bisa mencapai kesuksesan besar. Ya, jadi makanya ada peribahasa kayak gini juga teman-teman. Semakin tinggi, semakin besar anginnya. Ya, jadi kalau teman-teman pengen jadi orang yang sangat sukses, ini anginnya makin gede. Tapi kita sudah terlatih karena di sini kita dapat angin-angin kecil.
Ya, dapat apa? Dapat masalah-masalah kecil, dapat stres-stres kecil, udah di sukses seperti ini, stresnya lebih besar. Tetapi kita sudah mulai terbiasa, beradaptasi, bahkan kemudian yang terjadi adalah stres itu bukan lagi sesuatu yang bisa membuat kita menjadi sulit gitu. Tapi kita merasa bahwa itulah yang menguatkan kita. Masya Allah teman-teman ya. Dari sini aja mudah-mudahan teman-teman bisa memahami bahwa tidak ada yang mudah di dunia ini, tidak ada. Tetapi bagaimana kita mencari sesuatu yang bisa memudahkan kita? Apa itu yang bisa memudahkan kita? Yaitu ilmu. Ya, ilmu yang harus teman-teman selalu dapatkan setiap hari. Dan ini juga yang selalu saya ajak kepada teman-teman semua, bahwa ayo kita tambah ilmunya, seperti halnya kita akan bertemu dengan masalah-masalah baru, maka kita harus bertemu dengan ilmu-ilmu baru setiap harinya. Masya Allah teman-teman. Oke, sampai sini silakan kalau ada yang mau nanya. Oke, kalau di channel Telegram saya langsung aja lah. Oke, Mbak Tusirah, nggak? Mbak Tusirah, silakan. Oke, teman-teman yang lain sambil nunggu Mbak Tusirah, silakan juga bisa acukan tangan, nanti saya buka. Yang ada di ibu-ibu doyan bisnis pun mangga, silakan kalau mau bertanya tentang ini. Ada Mbak ini juga yang mau tanya. Mbak Tusirah, silakan. Oke, saya buka Mbak ini karena Mbak Tusirah belum keluar suaranya. Mbak ini silakan. Oke, Mbak Tusirah, mangga. Iya teh. Ya. Ini teh. Memang saya rasa sendiri itu yang namanya stres, kesulitan di awal bisnis. Dan dengan teh selalu memberikan insight setiap hari, itu membuat saya itu merasa lebih kuat. Saya hanya ingin mengaturkan terima kasih teh. Ya, semoga saya bisa bertumbuh lebih baik lagi. Harus sama-sama, harus Mbak Tusirah, harus bertumbuh lebih baik. Ya, karena mereka yang hari ini lebih buruk daripada kemarin itu adalah golongan orang-orang merugi. Kenapa rugi? Karena rugi, mungkin kemarin ada ilmu yang seharusnya bisa diambil. Kemarin itu mungkin ada hal yang seharusnya bisa dipraktekkan hari ini. Ya, sehingga akhirnya hari ini menjadi lebih baik. Dan saya ingin, dan saya selalu mendoakan bahwa teman-teman ini selalu struggle. Ya, saya tidak tahu masalah apa yang saat ini terjadi di hidup Anda. Entah itu masalah keluarga, masalah bisnis, masalah anak atau apapun. Tapi jangan pernah ada kata menyerah, karena sukses Anda mungkin sudah tinggal beberapa langkah lagi. Ya, maka yang harus dilakukan adalah terus belajar. Oke Mbak Tusirah, sama-sama mudah-mudahan makin konsisten untuk selalu belajar ya Mbak Tusirah ya. Iya, terima kasih teh. Sama-sama. Oke. Mbak ini silakan dibuka atau saya akan ada pertanyaan dari IDB yang ada di grup ya. Tipsnya gimana teh mengelola stres? Karena terkadang ilmu sebelumnya belum praktek, sudah ada ilmu baru lagi dan kadang kita harus update terus. Oke, ilmu itu jangan ada. Oke, ini dulu ya Mbak ini. Silakan Mbak ini. Assalamualaikum teh, saya mau nanya, gimana teteh? Kan tadi teteh bilang saya juga pernah nangis, saya juga pernah down kan kayak gitu ya kan. Langkah apa yang pertama teteh kerja setelah stres atau down itu? Oke. Terima kasih teteh. Sama-sama. Saya gini ya, seminggu yang lalu ya, saya itu pressure kerjanya sangat besar ya, karena beberapa waktu ini memang project untuk penulisan itu sangat tinggi banget deadline-nya. Ya, jadi saya tuh dalam satu hari itu bisa wawancara orang dan meeting sama orang itu bisa berulang kali. Dan teman-teman gini ya, stres itu tidak selalu datang dari kita nggak punya uang ya. Stres itu bisa datang dari loading yang tinggi pun itu bisa menyebabkan kita stres. Saat itu ya teman-teman, saya udah nggak bisa mikir tuh ya. Jadi kalau kita wawancara orang, apalagi itu penulisan buku eksklusif buat dia, itu tuh mikir kita itu udah kayak berasap aja ya. Akhirnya saya tuh duduk ya di depan suami saya dan saya bilang aku tuh kayaknya lelah banget, sambil nangis tuh teman-teman. Aku tuh nangis dan suami saya itu cuman ngeliatin saya dan dia nggak komen apa-apa ya. Dia tahu bahwa saya itu sudah ada di titik peak banget gitu ya, kerjaannya tinggi banget.
Ya nggak apa-apa, saya pikir kalau nangis itu bukan sesuatu yang harus saya hindari. Ya karena kita itu ya manusia yang lemah. Saya nangis di depan suami saya ngerasa capek, saya ngerasa lelah, besoknya suami saya kemudian ajak saya untuk jalan. Ya ajak saya ke satu gunung dingin, ada sungainya. Kemudian setelah itu saya refreshing sama suami saya. Sorenya udah seger lagi teman-teman. Ya, jadi stres itu pasti ada. Bukan berarti pada saat saya kemudian peak kayak begitu atau sibuk kayak gitu saya bilang, udah deh aku berhenti aja lah jadi penulis lah, aku udah pusing banget nih ngurusin klien-klien gini-gini. Enggak gitu. Ya, nah jadi yang harus dilakukan oleh kita adalah cari kita ini untuk melepas stres kita itu seperti apa. Apakah dengan nangis? Boleh kok nangis. Ya, tetapi jangan berlebihan. Saya cuma nangis sebentar aja, berurai air mata saja sudah cukup melegakan gitu ya. Nggak apa-apa gitu, apalagi itu cuma nangis sama suami saya. Ya, nah sama suami gitu. Jadi teman-teman boleh kayak gitu. Nah, setelah itu kemudian saya belajar lagi ngatur waktu. Ya, oh gimana caranya saya itu setiap hari jangan terlalu padat. Ya kalau misalnya saya mau wawancara klien saya itu paling minimal 3 orang gitu kan. Maksimal itu 3 orang sehingga saya itu tidak terlalu bikin kepala saya itu berasap banget gitu ya, dan itu akan mudah lelah. Gitu saya atur lagi ya. Akhirnya saya punya jadwal sekarang itu di Excel ya. Bukan hanya jadwal harian yang memang saya atur, tapi jadwal untuk ketemu klien itu saya atur lagi di Excel. Jadi saya yang menentukan kapan saya bisa ketemu sama mereka. Jadi kayak gitu Mbak ini ya. Dan belajar lagi manajemen waktu, kelola stres juga harus belajar lagi kayak gitu. Oke, boleh nanya lagi ya? Boleh. Pernah nggak Teteh antara ekspektasi dan realita tuh jauh beda Teh? Apa yang Teteh lakukan Teh? Oke. Ekspektasi dan realita itu jauh berbeda. Pernah nggak? Ya pernah lah. Ya kita punya target yang besar, kemudian tidak seperti itu. Kita pengen anak kita nurut, tapi realitanya tidak seperti itu. Manusia itu memang harus punya kemampuan untuk menerima realita. Ya, kita boleh untuk melakukan banyak hal untuk mencapai target yang ingin kita canangkan. Tetapi kita pun harus punya kemampuan untuk menerima realita yang sekarang kita hadapi. Realitanya seperti ini, oke saya terima. Itu yang saya pernah share kepada teman-teman. Terima masalah, bukan menolak masalah. Terima masalah yang ada, baru kita bisa beradaptasi dengan masalah tersebut, baru kemudian kita bisa mencari solusi untuk masalah tersebut. Ya, jadi bukan berarti bahwa ketika ini tidak sesuai dengan harapan kita, lalu kemudian kita stres juga dengan itu. Tidak, ya saya pun mengalami itu. Tidak sesuai antara realita dengan ekspektasi yang ingin saya capai. Tapi kemampuan saya untuk menerima realita itu membuat saya tidak begitu stres dengan hal tersebut. Ya, jadi kira-kira seperti itulah Mbak ini ya. Jadi siapkan diri kita untuk selalu menerima realita yang ada, meskipun kita selalu bergerak dan berjuang untuk mencapai target-target tertentu. Oke, makasih Teteh. Sama-sama. Oke, saya jawab yang ada di sini ya. Tapi bagaimana mengatasi stres ya? Karena misalnya banyak ilmu yang harus kita update, sedangkan ilmu yang lama juga belum kita praktekkan. Teman-teman, saya itu hobi banget belajar. Ya, saya itu mengikuti kelas belajar di mana-mana. Yang saya lakukan itu adalah saya menuliskan ilmu yang saya dapatkan. Lalu saya mendeadline kapan ilmu itu akan saya praktekkan. Ya, jadi saya tidak membuat ilmu itu cuman sekedar lewat saja ada di kepala saya, tapi bagaimana saya menuliskannya. Bukan berarti bahwa ilmu itu kemudian akan saya praktekkan langsung hari itu juga. Tidak. Ya, ada deadline-nya. Nah, tapi saya tahu ilmu apa yang harus saya update dan ide apa yang harus saya kerjakan dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dan itu berawal dari ilmu. Dan itu tidak perlu juga stres ya. Yang penting adalah kita punya rentetan pencatatan. Setiap ilmu itu kita catat dan insya Allah itu akan bermanfaat untuk kita. Ya, jadi update terus ilmu, it's okay, gak apa-apa. Ya, belajar lagi, kayak belajar di bow, terus saya bikin kelas apa lagi, teman-teman ikut. Jangan gini, Teh nanti aja lah saya belum praktek ilmu yang kemarin, lalu kemudian kita memutuskan untuk tidak belajar. Enggak juga, karena ilmu itu cepet banget teman-teman. Kalau teman-teman
hanya menunggu kita melakukan, ya teman-teman akan kesalip sama yang lain. Oke, itu untuk Mbak Indun ya. Kemudian ada pertanyaan dari Mbak Syafrida. Bagaimana cara mengatasi mental block? Kenapa saya selalu merasa gagal setiap usaha yang saya coba? Teman-teman, saya bertemu dengan konglomerat yang dia itu gagal hingga puluhan kali. Bahkan penemu merek KFC atau penemu resep KFC, dia ditolak ribuan kali resepnya. Tapi di usia dia sudah menjelang kakek-kakek ya, sudah kakek-kakek. Kemudian KFC itu malah berkembang. Mental block, orang yang gagal itu jangan membuat bahwa dirinya itu gagal. Saya selalu menganggap bahwa kegagalan itu adalah modal saya untuk belajar ke kesuksesan. Ya, karena kalau kita sudah punya mental block seperti itu, akan sulit untuk kita menemukan hal-hal baru yang kita challenge diri kita, yang kemudian kita menemukan pengalaman-pengalaman baru. Dan pengalaman itu tidak selalu yang manis. Pengalaman itu pengalaman gagal, pengalaman sedih, pengalaman kecewa, dan pengalaman-pengalaman yang lainnya. Jadi pastikan bahwa jangan hanya ingin menerima yang manis dalam hidup kita. Terima yang pahit dan jadikan itu modal kita untuk belajar. Tidak harus bikin kepala kita atau mindset kita jadi berubah bahwa kita itu adalah orang gagal. Ya, kalau kita merasa bahwa kita itu adalah orang gagal, Anda akan selalu gagal. Bisa jadi kegagalan Anda itu karena mindset Anda merasa Anda selalu gagal. Jadi buka mental blocknya. Oke, kemudian siapa lagi? Oke, itu aja teman-teman ya. Terima kasih. Sebentar lagi saya akan live kembali. Karena live-nya kali ini nanti itu saya barengan sama suami saya. Kalau sekarang saya live di IDB itu sendirian, tapi setiap Jumat pagi saya selalu bareng dengan suami saya dan kita ngomonginnya itu bagaimana sih saya membangun bisnis, juga membangun kekompakan dengan suami saya. Stay tune, 7 menit lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.